Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LL-Dikti Wilayah 1 mengadakan bimbingan teknis pembuatan proposal hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun 2025. Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid di Auditorium Udin Samsudin Jalaluddin Lubis, Kampus Syekh Haji Muhammad Yunus UMN Al-Wasliyah, dan juga melalui Zoom Meeting. Berikut informasinya. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LL-Dikti Wilayah 1 mengadakan bimbingan teknis BIMTEK pembuatan proposal hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun 2025. Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid di Auditorium Udin Samsudin Jalaluddin Lubis Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah dan juga Zoom Meeting pada 18 dan 19 Maret 2025. BIMTEK diikuti oleh perwakilan dosen dari berbagai perguruan tinggi swasta PTS di bawah naungan LL-Dikti Wilayah 1. Acara dibuka secara resmi oleh Kepala LL-Dikti Wilayah 1, Profesor Dr. Andes Saiful Anwar Matondak, MA PhD. Ia menekankan pentingnya kegiatan ini dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas proposal yang diajukan oleh dosen PTS untuk memperoleh pendanaan hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dari pemerintah. Sebagaimana saya sampaikan tadi, tujuan bimbingan teknis pembuatan hibah proposal penelitian dan juga pengabdian masyarakat ini adalah untuk mengundang kampus-kampus yang belum pernah dosennya itu memenangkan hibah dari Dikti. Pentingnya adalah tugas wajib dosen itu tridharma. Salah satunya adalah dharma penelitian dan pengabdian. Jadi kalau dosen itu tidak ada penelitian dan pengabdian, maka pengetahuannya juga pengalamannya akan kering dan tidak bisa mentransformasi ilmu yang baik kepada mahasiswa di kelas. Tindak lanjutnya tentunya nanti setelah mereka kita harapkan menang penelitian, nanti akan ada luarannya, apakah buku, apakah publikasi jurnal di Sinta, apakah paten dan lain-lainnya. Hibah kita sebetulnya setiap tahun tidak pernah dapat di atas 70% ya. Baru tahun 2024 kita dapat itu 35 miliar untuk hibah baru dengan jumlah yang begitu besar. Sebetulnya kita sudah mencapai hampir 80% ya dari anggaran yang tersedia. Karena memang hibah ini adalah lomba, jadi bukan memberi secara cuma-cuma, tetapi dia harus ada perlombaan yang harus dimenangkan. Wakil Rektor 3 Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah, Dr. Samsul Bahri MSI mengucapkan terima kasih atas kepercayaan LL-Dikti memilih UMN Al-Wasliyah sebagai tempat pelaksanaan BIMTEK ini. Ia sangat mengapresiasi komitmen LL-Dikti untuk terus memberikan pendampingan bagi PTS agar dapat bersaing dalam dunia akademik yang kompetitif. Baik, yang pertama atas nama Bapak Rektor menyampaikan terima kasih kepada pihak LL-Dikti Wilayah 1 yang telah mempercayakan UMN Al-Wasliyah sebagai tempat penyelenggara ya. Tempat penyelenggara dari workshop penyusunan dan pelatihan proposal hibah BIMA untuk penelitian dan pengabdian tahun 2025. Selanjutnya memang sebagaimana kita ketahui bahwa pada bulan ini proses pengajuan proposal itu kan telah terlaksana ya. Oleh sebab itu kami sangat mengapresiasi apa yang dilaksanakan LL-Dikti untuk membantu teman-teman dosen ya untuk bisa lulus ya, di penelitian hibah penelitian dan hibah pengabdian. Yang mana kita ketahui bahwa salah satu tridharma perguruan tinggi yang paling penting itu adalah penelitian dan pengabdian. Dan itu tidak sembarangan orang, artinya berkompetisi untuk bisa melakukan itu. Bimbingan teknis ini menghadirkan 3 narasumber. Narasumber pertama yaitu Lutfi Ilham Ramdhani SOS dari Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang hadir secara daring. Ia menyampaikan materi mengenai kebijakan program pengabdian kepada masyarakat. Dijelaskan bahwa kualitas proposal sangat menentukan dalam kompetisi hibah.
Narasumber selanjutnya yakni Dr. Cut Nur Aini STMT, Tim Ahli Penelitian dan Pengabdian Masyarakat LL Dikti Wilayah 1, yang menyampaikan materi mengenai kisi-kisi teknis penulisan proposal penelitian hibah DPPM tahun anggaran 2025. Ia menekankan pentingnya struktur proposal yang jelas, pemilihan topik yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, serta cara penyusunan anggaran biaya yang realistis agar proposal lebih berpeluang diterima. Saya kira yang pertama harus diperhatikan itu adalah adanya penambahan atau perubahan astacita yang baru. Jadi ada astacita dari Presiden kita yang sudah dicanangkan dan menjadi RPJM 2025-2029. Nah itu adalah prioritas tinggi yang harus kita pertimbangkan di dalam usulan. Berada di manakah posisi kita di Asta 8 itu. Baru kemudian di bawahnya ada Ririn, lalu roadmap PT, dan tentu roadmap kita sendiri. Secara teknis mungkin banyak juga yang harus mempertimbangkan seperti syarat kata, jumlah judul, dan kata kunci. Karena itu memang secara substansi tidak mempengaruhi, tetapi secara teknis di awal itu sudah gagal di seleksi administrasi ini. Saya kira yang paling penting mungkin itu ya. Tadi seperti saya sampaikan, sebelum kita menulis proposal memang kita satu harus tracing, rajin-rajin baca publikasi jurnal, riset terkini terkait bidang kita itu sudah sampai mana, kemudian kita susun dalam bentuk timeline sehingga kita tidak lagi mengusulkan riset yang hasilnya sudah ada. Nah, jadi kita mengusulkan riset yang memang ada novelty-nya. Jadi biasa dari judul udah kelihatan tuh apa saja novelty-nya. Narasumber berikutnya yaitu Profesor Dr. Insinyur Suswati MP, Tim Ahli Penelitian dan Pengabdian Masyarakat LL Dikti Wilayah 1, yang memberikan panduan praktis tentang bagaimana membuat proposal hibah pengabdian kepada masyarakat yang menarik dan sesuai dengan kriteria. Yang pertama adalah kerja dalam tim, kolaborasi antar prodi, ya, kemudian antar institusi. Yang kedua itu kerja sama dan sama-sama bekerja di dalam tim. Kemudian mengangkat topik yang sesuai dengan kompetensi kita. Kerjasama tetap berlanjut mulai dari pembuatan proposal, kemudian upload, pengerjaan kegiatan, kemudian luaran. Mudah-mudahan ya apa yang direncanakan ini bisa berhasil dan lolos pendanaan di PPM tahun anggaran 2025. Pada BIMTEK ini, peserta berkesempatan untuk berdiskusi secara langsung dengan narasumber terkait proposal yang sedang mereka susun. Dari UMN Al-Wasliyah, tim UMN Channel mengabarkan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.